Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anakku sekalian di kelas 7? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat di tengah COVID-19 ini, dan tetap memakai masker, menjaga jarak, dan juga sering cuci tangan dengan sabun. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Bapak akan menjelaskan tentang bab 5 sejarah Nabi Muhammad SAW, dari kelahirannya kemudian dari dakwahnya. Namun sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan BDR kalian di rumah tetap semangat dan COVID-19 hilang dari negara tercinta kita ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kemudian kita awali pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak sekalian, buka bukunya di bab 5 halaman 60 ya. Sudah? Baiklah. Bicara sejarah Nabi, ada satu buah ungkapan, apabila air laut dijadikan tintanya, kemudian menulis sejarah Nabi, maka tidak akan pernah sanggup untuk bisa melukiskan keindahan akhlak beliau yang luar biasa. Ada satu buah hadis mengawali bab ini, bahwa beliau diutus sebagai rasul di muka bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus Allah sebagai rasul di muka bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak. Kalau kita dengar, kalau kita baca kata memperbaiki, berarti dahulunya belum baik, maka kemudian diperbaiki. Akhlak kepada siapa yang harus kita perbaiki? Yang pertama tentunya kepada Allah. Yang kedua kepada para rasul, para nabi, dan sama manusia yang lain. Kepada Allah kita perbaiki akhlak kita dengan kewajiban kita jalani, larangannya kita jauhi, salat, ibadah 5 waktu, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Kepada Rasul kita ikuti sunnah-sunnahnya. Kepada orang lain tentu kita berakhlak yang baik. Nah, ini yang jadi patokan kita, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak kita. Yang tadinya luar biasa akhlak itu, apalagi kita lihat di bangsa Arab sebelum Rasulullah membawa Islam secara sempurna, perilaku akhlak mereka luar biasa, kurang terpuji, kurang terpuji. Bahkan salah satu sahabat Rasulullah yang utama, Umar ibnul Khattab, beliau punya anak perempuan. Sebelum masuk Islam beliau pernah mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Kalau sudah mati mah dikubur wajar tapi ini masih hidup. Gimana itu rasanya dikubur hidup? Nah itu, sampai seperti itu bejatnya. Mereka bangsa yang suka berperang, suka berjudi, meminum minuman keras yang memabukkan, berzina. Nah, kemudian Rasulullah diutus di tengah-tengah mereka, dan sampai saat ini akhlaknya luar biasa, dihiasi dengan keislaman. Nah, itu awalan Kemudian di bagian pertama, renungkanlah. Sebelumnya ada peta konsep perjuangan Nabi turun menjadi 3 panah, yaitu
kita pahami kelahiran Rasulullah, kemudian pengangkatan beliau sebagai Rasul, kemudian bagaimana dakwah beliau di Mekah. Nah, kalau ini sudah kita bahas, kita pelajari, kalian faham, maka kita teladani nilai-nilai perjuangan Rasulullah selama berdakwah di periode pertama, yaitu periode di Mekah. Kemudian bagian A, renungkanlah, ya. Di situ dijelaskan bahwa Rasulullah hadir, ya, sebagai pembawa berita bahagia bagi yang mau mengikuti apa kata Rasulullah, dan juga membawa berita buruk, ancaman bagi mereka-mereka yang tidak mau mengikuti apa yang Rasulnya katakan, ya. Kemudian di bagian yang C, halaman 62, sebagaimana kalian juga sudah tahu, ya, karena materi ini sudah juga dipelajari di SD. Kelahiran Rasulullah, beliau lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, ya, tahun Gajah Hijriahnya, sedangkan Masehinya tanggal 20 April 571 Masehi. Ya, kenapa waktu itu dinamakan dengan tahun Gajah? Karena pas dengan kelahiran Rasulullah ada peristiwa penyerangan kota Mekah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha. Kemudian Rasulullah lahir dalam keadaan yatim, ya, ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, ya. Sebelum lahir beliau sudah dalam keadaan yatim. Kemudian ketika lahir pun beliau diserahkan, dalam tradisi bangsa Arab banyak bayi-bayi yang baru lahir kemudian diserahkan kepada orang yang lain untuk disusui, ya. Nah, sekian lama, setelah beberapa tahun kemudian bayi tersebut dikembalikan kepada orang tua kandungnya. Maka yang menyusui beliau, ya, kalian juga sudah paham, Halimatus Sa'diyah, ya, Halimatus Sa'diyah. Kemudian dalam usianya yang masih kecil beliau ditinggal ibunya Aminah, kemudian meninggal dunia. Pengasuhan beliau dialihkan kepada kakeknya Abdul Muthalib, seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani. Kemudian tak berapa lama pun, 2 tahun dalam asuhan kakeknya, kemudian kakeknya pun meninggal dunia, maka pengasuhan Rasulullah beralih kepada pamannya, ya, Abu Thalib, sampai kemudian beliau menginjak dewasa. Kemudian diajari oleh Abu Thalib untuk berdagang, mengembala kambing, sampai kemudian usianya 12 tahun beliau sudah mandiri untuk berniaga, berdagang, sehingga bisa menghasilkan, ya, uang untuk kemudian kebutuhan sehari-hari. Itu, ya, dari penjelasan yang pertama tentang kelahiran beliau. Bahkan ada satu buah nasyid. Kalian tahu kan nasyid, ya? Nasyid, seni lagu Islami, digambarkan akhlak beliau. Ya, kalau boleh Bapak bernasyid di sini. Begini musiknya, lagunya. Rasulullah, dalam mengenalmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Tak terjangkau budi pekertimu, tidak tergambar mulianya akhlakmu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia. Nah, begitu kurang lebih, ya. Bapak sudah nggak hafal lagi lagunya.
Nah itu, jadi luar biasa. Bahkan kalau kita rindu kepada Rasulullah, kita ingin hidup pada zaman Rasulullah, kita ingin menginap semalam di rumah beliau, bagaimana ya yang kita akan dapatkan, keberkahan apa yang kita bisa dapatkan ketika kita bisa menginap semalam di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, itu sedikit penjelasan Bapak tentang kelahiran beliau yang kemudian kamu juga sudah paham, kamu sudah hafal. Ya, tinggal di bagian yang D, diangkat menjadi Rasulullah pada usia 40 tahun. Maka kemudian sebelum usia 40 tahun beliau seorang nabi. Nah, setelah 40 tahun beliau diangkat menjadi rasul dengan tanda, dengan bukti, dikasih atau diberikan satu buah wahyu, firman Allah surat Al-A'laq, surat Al-Alaq maksud Bapak, ya, ayat 1 sampai 5 yang kamu juga sudah hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Dalam peristiwa tersebut Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril waktu beliau sedang melakukan uzlah atau mengasingkan diri di Gua Hiro. Ya, maka kemudian Jibril datang dengan membawa surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 tersebut. Nah, kemudian mulailah beliau berdakwah yang diawali pertama kali dengan cara sembunyi-sembunyi. Ya, kenapa diawali dengan cara sembunyi-sembunyi? Karena waktu itu pemeluk Islam masih sedikit. Ya, masih sedikit. Jadi tidak bisa langsung terang-terangan. Karena kaum Quraisy tidak suka akan adanya agama baru yang ada di sekeliling mereka. Maka disembunyikan dulu. Caranya berdakwahnya sembunyi-sembunyi. Ya, pengajiannya masuk, kemudian bahkan sendalnya dimasukin ke dalam supaya para kaum Quraisy tidak mengetahui ada pengajian di situ. Nah, kemudian nantinya setelah menduduk dan juga turun firman untuk berdakwah secara terang-terangan, maka kemudian Rasulullah mulai secara terang-terangan. Nah, itu. Kemudian kalian bisa baca sendiri juga di dalam buku dakwah Rasulullah di Mekah. Ya, selama 13 tahun kurang lebih untuk menanamkan akidah yang kuat. Baru kemudian nanti pada saatnya ada firman, ada perintah Allah untuk kemudian berhijrah ke Madinah. Oke. Anak-anakku sekalian, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Ya, mungkin kalian bisa lebih paham lagi dengan membacanya nanti sampai belakang ya di bab 5. Itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan kalian tulis di kolom komentar atau japri ke nomor Bapak. Nanti akan Bapak jawab di situ. Baiklah anak-anak sekalian, itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.